Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Scale Up UMKM. Oke teman-teman, kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keuangan yang sebaiknya dipahami oleh teman-teman UMKM ya, khususnya tentang salah satu jenis pinjaman bank, yang mana ini berdasarkan dari pertanyaan yang masuk ya di kolom komentar, tapi tidak saya sebutkan namanya ya. Beliau bertanya tentang salah satu jenis pinjaman yang mana mungkin menurut beliau sangat memberatkan, tapi kita akan bahas nanti di sini. Jadi untuk channel ini kadang tema-tema yang dibahas berganti-ganti ya teman-teman. Kadang tentang teknologi, kadang tentang keuangan, kadang tentang marketing, kemudian teknis produksi dan sebagainya. Karena memang channel ini dibuat untuk scale up UMKM ya, jadi tidak fokus hanya satu konten spesifik, tapi kita menyeluruh ke seluruh materi yang mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman UMKM. Karena untuk UMKM sendiri, untuk kita melakukan develop itu membutuhkan banyak pengetahuan ya. Salah satunya juga ini tentang yang akan kita bahas tentang keuangan. Sebenarnya saya bacakan dulu ya teman-teman. Ini pertanyaan dari salah satu komentar yang masuk. Bang, orang tua saya meminjam sebesar 250 juta ke bank. Saya kurang tahu bagaimana sistemnya, sudah jalan 16 tahun. Dengan bunga 1%, awal-awal sampai beberapa tahun kami bisa bayar sekitar 3 juta bang. Dan belakangan kami hanya sanggup bayar 2,5 juta per bulan karena faktor ekonomi. Dan tadi pihak bank datang ke rumah kami, gak pernah nunggak bayar, dan bunga yang udah kami bayar udah melebihi utang yang kami pinjamkan. Dan katanya kami mulai tahun ini setiap akhir tahun kami harus disuruh bayar 50 juta bulan 12 maksudnya ya, di bulan 12 suruh bayar 50 juta nanti, dan tiap bulan kami tetap bayarin bunganya bang. Sisa utang kami yang tertulis 150 juta lagi bang. Gimana itu? Apakah ini proses yang benar? Kami sebagai orang awam ngerasa diperas sama pihak bank. Mohon bantuannya. Jadi itu teman-teman. Jadi jadilah pelaku UMKM itu juga harus paham dari segi keuangan ya. Terutama jika kita melibatkan pihak ketiga, khususnya adalah bank. Jadi kita harus paham tentang produk-produk mereka, sistem yang mereka gunakan, bunga-bunga ya, bisa menghitung bunga seperti yang pernah kita jelaskan di video kami sebelumnya ya, cara mengkalkulasi bunga, kemudian menghitung pokok dan sebagainya. Nah, untuk dari pertanyaan ini, untuk pertanyaan ini tadi yang masuk, ini adalah sepemahaman saya, ini pinjaman jenis rekening koran. Jadi ini teman-teman juga harus paham jika ingin bekerja sama dengan pihak ketiga ya, terutama bank, paham jenis-jenis produk mereka. Salah satunya adalah rekening koran ini. Untuk pinjaman bank biasanya yang umum ya teman-teman, pinjaman bank yang umum adalah pinjam senilai pinjamannya, kemudian diangsur per bulan berdasarkan pokok dan bunganya. Jadi misalkan pinjaman 100 juta diangsur 5 tahun, berarti tiap bulan itu mengangsur bunganya dari pinjaman pokoknya itu sama pokoknya. Jadi pokoknya dicicil sama ditambah bunganya yang dibebankan oleh bank, diangsur selama tahun seperti itu. Jadi nanti seiring angsuran berjalan, maka pokok pinjamannya akan berkurang teman, akan berkurang sesuai dengan perhitungan banknya, apakah menggunakan sistem flat murni ataukah anuitas, flat efektif dan sebagainya. Tapi untuk video kali ini yang kita bahas adalah jenis pinjaman rekening koran, yang mana jenis pinjaman ini teman-teman harus paham ya. Jenis pinjaman ini adalah pinjaman yang mana per bulannya biasanya kita hanya dimintai minimal bunganya saja. Jadi begini teman-teman, saya ilustrasikan. Katakanlah plafon pinjaman dari rekening koran adalah 250 juta ya, 250 juta. Berarti per bulan
per bulan, nanti misalkan di sini tadi dijelaskan bunganya 1% ya, 1% itu per bulan ya teman-teman. Per bulan berarti bank akan meminta bunganya saja sebesar 100%, sebesar 1% dari plafon yang dipinjam, yang dipakai, uang yang dipakai. Misalkan tadi pinjam 250 juta, berarti per bulan dia minimal mengembalikan 2,5 juta, karena 1% dari 250 juta kan 2,5 juta ya teman-teman. Jadi 2,5 juta yang dibayar tiap bulan ini baru bunganya kalau yang dipakai adalah plafon pinjamannya yang digunakan 250 juta. Ingat teman-teman, baru bunganya. Pinjaman pokoknya masih tetap selama kita tidak mengurangi pokoknya. Ada gambaran ya teman-teman. Jadi misalkan kita di bulan Januari, misalkan ada di bulan Januari kita pinjam 250 juta, bunga 1% per bulan. Jadi di bulan Januari, Februari, Maret dan seterusnya ini bunga bank akan minta sebesar 2,5 juta untuk bunga ke bank. Jasa bunganya saja ke bank. Pokoknya masih akan tetap 250 juta mungkin sampai Desember ya. Kalau teman-teman tiap bulannya tidak mengurangi pokoknya. Maksudnya mengurangi pokok gimana? Misalkan gini teman-teman. Teman-teman pakai pinjam misalkan di bank 250 juta di bulan Januari. Kemudian di Februari teman-teman sebulannya ya, setelah sebulan teman-teman mengembalikan bunganya sebesar 2,5 juta, 1% tadi. Ditambah mungkin teman-teman untuk mengurangi pokok 5 juta misalkan. Ditambah 5 juta. Berarti nanti di bulan berikutnya sisa pokok pinjaman 250 juta dikurangi 5 juta, berarti sisa pokok pinjaman 245 juta. Dan bulan-bulan seterusnya misalkan di bulan Maret juga gitu, nambah 5 juta. 5 juta pokoknya plus bunganya yang 2,5 juta tadi ya, berarti 7,5 juta. 5 juta untuk mengurangi pokok pinjamannya dan 2,5 juta untuk bunganya. Tapi ini teman-teman, di bulan Maret ini bunga tidak dihitung dari 250 juta, tapi dari 245 juta teman-teman. Jadi mungkin nanti bank akan minta bunga 1% dari 245 juta. 1%-nya berarti 2.450.000 ya. Itu bunganya saja. Baru teman-teman tambahi pokoknya. Jadi untuk mengurangi pokoknya tadi. Minimal yang diminta bank adalah bunganya dari uang yang masih dipinjam teman-teman, yang masih dipinjam oleh peminjam ya. Katakanlah gini, di bulan misalkan di bulan April teman-teman bisa mengurangi pokoknya sebesar 50 juta ya. Misalkan teman-teman katakanlah tadi ya, dari 250 juta tadi misalkan ya, teman-teman bayar bayar bunganya dari Januari, Februari, Maret. Kemudian di bulan April teman-teman bisa mempunyai uang 50 juta. Nah, teman-teman kembalikan ke bank 50 juta ini ditambah bunga yang sebulan ya. Dari 250 juta tadi misalkan masih utuh 250 juta. Dikembalikan ke bank 50 juta ditambah bunganya sebanyak 50 juta plus 2,5 juta. Berarti nanti sisa pokok pinjaman teman-teman masih 200 juta. Kemudian bunganya selanjutnya dihitung dari sisa pokok ini teman, dari 200 juta bukan dari 250 juta. Jadi mungkin bulan berikutnya bank cuman minta bunga 1% dari 200 juta ini, yaitu 2 juta ya. Dan mungkin bulan berikutnya teman-teman bisa mengembalikan sebesar 20 juta, mengangsur ya, mengembalikan. Tapi beda dengan pinjaman dengan angsuran flat ya, atau anuitas atau efektif. Biasanya bank akan menerapkan ya angsurannya segini, harus diminta pokok plus bunga. Tapi kalau jenis rekening koran ini, bank cuman minta kewajibannya sebesar bunganya saja. Nah, teman-teman harus kreatif, harus mengusahakan kalau punya ini ya, permasalahan di sini per bulannya harus angsur bunga sama pokoknya gitu teman-teman. Jadi kalau kita nanti terbuai hanya membayar bunganya saja, tahu-tahu sudah lama, sudah bertahun-tahun kok pokok pinjamannya masih tetap, padahal merasa per bulannya sudah ngasih angsuran sebesar itu, ternyata angsuran yang
besarnya yang diangsurkan tiap bulan ternyata hanya bunganya saja dari pinjaman yang digunakan. Jadi paham, teman-teman harus paham jenis rekening koran ini. Karena rekening koran ini teman-teman salah satu mungkin fasilitas yang diberikan oleh pihak bank ya, atau salah satu produknya bank adalah rekening koran ini. Dan ini banyak digunakan oleh para pelaku usaha, dan teman-teman pelaku usaha kalau mau mengambil fasilitas ini harus paham benar dan diperhitungkan benar. Kalau memang sebisa mungkin kalau misalkan kita masih bisa memutar usaha dengan modal sendiri lebih enak ya. Apalagi kalau kita bisa menjalankan usaha tanpa pinjaman bank, tentu akan lebih efisien, lebih efektif lagi. Karena kita tahu bahwa beban bunga sendiri adalah dibebankan per bunga, bukan dari perpinjaman yang digunakan digunakan kemudian selama tenornya tidak terhitung, tapi dihitung per bulannya, teman-teman. Nah, dari permasalahan di sini, teman-teman, permasalahan di sini ini ya, teman-teman, pinjaman 250 juta sampai 16 tahun. Wow, ini 250 juta sudah ngangsur selama 16 tahun, teman-teman. Padahal kalau bank itu kan angsurannya per bulan ya, teman-teman. Kalau perhitungannya, kalau 16 tahun berarti 16 dikali 12 bulan, berarti sudah ngangsur sebanyak kurang lebih 192 kali ya. Saya ulang ya, 16 kali 12 ya 192 kali. Kalau ini tadi dijelaskan sudah ngangsur kurang lebih dari awal bulan tadi, rata-rata saya ilustrasikan saja 3 juta. 3 juta berarti ini teman 192 bulan ya, atau 192 kali dikali dengan 3 juta. Ini berapa, teman? 576 juta. Wow. Ya. 576 juta, tapi kalau ini dijelaskan sisa pokoknya masih 150 juta, berarti per bulan itu kalau pinjamannya sebesar 250 juta, bunga 1% kan per bulannya bank cuman ngambil bunganya sebesar 2,5 juta ya, teman-teman. Kalau katakanlah ini ilustrasinya, teman, pinjaman 250 juta, beban bunga per bulannya kan 1%, rekening korannya 2,5 juta berarti ya. Dia ngangsurnya 3 juta, berarti yang 500.000 ini untuk mengurangi pokoknya, untuk mengurangi pinjaman pokok yang digunakan. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Jadi mungkin dari angsuran itu ya, bunganya dibayarkan, pokoknya dikurangi sedikit-sedikit selama mungkin ini 16 tahun. Tapi ini saya tidak bisa menjelaskan terperinci sekali karena harus disertai dengan bukti-bukti print out dan sebagainya ya, teman-teman. Karena kalau cuman dari komentar ini kan saya cuman bisa mengilustrasikan saja, kemudian untuk perhitungannya tetap harus ada laporan-laporan angsurannya dan sebagainya, karena nominalnya kan juga dihitung berdasarkan angka-angka itu, teman-teman. Tapi biasanya kalau rekening koran, biasanya teman-teman mendapatkan laporan tiap bulan dari bank. Jadi berapa pokok pinjamannya yang masih terpakai atau dipinjam, kemudian tagihan bunganya berapa, biasanya tiap bulan ada. Tapi kalau nggak ada, teman-teman silahkan minta ke bagian bank laporannya itu, karena itu penting sekali nanti untuk bukti kita juga bahwa angsuran yang kita berikan sudah mengurangi pokok, misalkan seperti itu, teman-teman. Jadi kalau rekening koran pastikan jangan terbuai angsuran yang ringan karena bunganya saja ya, tapi juga pastikan juga pokoknya berkurang, teman-teman. Kalau pokoknya nggak berkurang ya bank akan nagih terus sebesar ya uang yang dipinjam seperti itu. Dari komentar ini, teman-teman, dan belakangan kami hanya sanggup bayar sekitar 2,5 juta. Kalau misalkan pokoknya yang kemarin sudah terbayarkan ya sebagian dari 3 juta sebelumnya itu, jadi itu kan bunga sama nyicil pokok kecil sedikit-sedikit. Tapi misalkan itu diakumulasikan selama beberapa bulan kan pasti sudah mengurangi pokok pinjaman sekitar
sebesar 250 juta ini kan sudah berkurang tentunya ya. Kalau sini dijelaskan sisa utang kami yang tertulis 150 juta, berarti pokoknya udah berkurang ya teman, dicicil itu dikit-dikit walaupun bunganya lebih besar ya komposisinya. Sisa utang kami yang tertulis 150 juta ini ya berarti sisa pinjamannya 150 juta ini, sisa pinjaman 150 juta. Kemudian bank akan menagih per bulannya minimal besarnya bunga itu. Tinggal bank menerapkan bunga yang digunakan berapa itu teman. Yang bunga yang diterapkan bank berapa persen tinggal dikalkulasi. Kemudian dan katanya kami mulai tahun ini setiap akhir tahun kami harus suruh bayar 50 juta bulan 12. Nanti tiap bulan kami tetap bayarin bunganya. Jadi ini teman-teman, untuk rekening koran memang tiap tahun harus ada proses lagi. Maksudnya gini, di bulan 12 biasanya di tiap rekening koran kan biasanya batasannya cuma setahun ya teman. Setahun itu di di bulan akhir biasanya ada proses lagi. Ini bisa dilunasi dulu, kemudian dilunasi ya secara cash lunas, kemudian diproses lagi dengan pinjaman baru, mungkin dengan kebijakan baru, atau mungkin tergantung dari pihak banknya, apa dia juga bisa memperbarui, maksudnya dengan perjanjian baru sisa pinjamannya diproses dengan perjanjian baru dengan produk yang sama, rekening koran atau seperti apa, mungkin itu kebijakan banknya. Tapi kalau dari komentar ini dari pihak bank minta 50 juta di bulan 12, berarti dari pihak bank meminta untuk segera mengurangi pokoknya teman-teman. Itu juga kalau teman-teman kalau untuk setahu saya peraturannya kalau bank rekening koran ya akhir tahun itu harus dilunasi dulu walaupun nanti pinjam lagi gitu ya. Tapi mungkin ada bank yang bisa memproses ulang dari sisa pokok ini. Sisa pokok yang ada tanpa dilunasi dulu mungkin bisa diproses ulang, diproses dengan perjanjian baru, pinjaman baru. Nah itu mungkin dari pihak banknya nanti lebih paham. Tapi kalau ini dari pihak bank minta 50 juta bulan 12, mungkin nanti maksudnya adalah untuk mengurangi pokoknya biar nggak terlalu besar ya teman-teman, karena rekening koran ini kalau nggak bergerak ya bunganya akan besar terus gitu teman. Kalau nggak berkurang pokoknya ya akan berjalan terus. Jadi pihak bank mungkin memberikan alternatif biar nanti kemampuan bayar yang menurun ini bisa mengurangi beban, mengurangi pokoknya sehingga mengurangi beban bunga per bulannya. Nah itu teman, kalau masalah 50 juta per bulan ini saya sarankan ini teman-teman hati-hati. Maksudnya hati-hati gini teman, jangan hutang bank untuk menutup bank ya gitu, hati-hati ini. Jangan pinjam bank untuk menutup pinjaman bank. Misalkan ini tadi diminta 50 juta, nah enggak ada ini akhir di bulan 12 enggak ada, tapi teman-teman pinjam lagi bank B, pinjam 50 juta untuk menutup ke sini, jangan lagi. Nanti namanya beban bunga teman-teman akan membengkak dan ini akan sangat merugikan karena tiap bank akan menagih dan memantau. Jadi jika memang 50 juta ini ada ya dibayarkan saja. Kita usahakan selesai pembayarannya di bank lunas, kemudian beban bunga tidak dibebankan. Jadi teman-teman misalkan nanti pokoknya misalkan masih 100 juta ya, dari 250 juta sisa pinjamannya dipakai tinggal 100 juta, maka beban bunganya ya cuman dari 100 juta ini teman-teman kalau rekening koran ya. Jadi misalkan tadi 1%-nya per bulan dari 250 juta di awal tadi, minta bunga minimal 2,5 juta. Tapi kalau sisa pokok pinjamannya masih 100 juta, bunganya masih tetap 1%, seharusnya beban bunganya menjadi 1 juta, karena 1% dari 100 juta kan 1 juta rupiah. Itu cuman baru beban bunganya saja. Dan usahakan juga selain bunga, nutup juga pokoknya juga dikurangi dengan memberikan angsuran yang untuk mengurangi pinjaman pokoknya seperti itu. Perihal tadi untuk masalah bulan 12 dari pihak bank petugas bank minta 50 juta, mungkin itu maksudnya ya biar itu teman, biar untuk mengurangi beban bunganya biar tidak terlalu berat. Tapi ya itu tadi seperti saya jelaskan,
jangan terus mengambil bank lain untuk menutup ini. Jika memang belum ada, konsultasikan dengan pihak bank. Konsultasikan, meminta alternatif lain yang tidak memberatkan. Jadi misalkan bisa diproses ulang atau bisa direstrukturisasi kalau bisa ya, mungkin bisa restruktur lagi, atau mungkin dengan kebijakan dengan kemampuan mengangsurnya bunga plus pokok akan lebih diperbesar. Atau yang penting kan teman-teman, ini dari hasil yang saya baca kan tertib ya, pembayarannya cukup bagus, tidak maksudnya tidak macet ya, tapi bagus. Cuma nanti pihak bank kalau dengan nasabah baik pastinya juga akan membantu memproses menyelesaikan problem dari nanti ya pembayarannya. Nanti pihak bank yang akan lebih paham. Jadi itu ya teman-teman, pihak bank tentunya beda-beda kebijakannya. Jadi teman-teman harus pelajari juga. Pastikan ada laporan-laporannya ya. Minta laporan-laporan karena itu penting, dan itu disimpan teman, karena itu untuk bukti teman-teman perhitungannya. Dan kalau bisa sih, kalau memang kita ada rezeki, ditutup ya teman-teman, dilunasi. Karena memang kalau pinjaman itu memang bunganya dibebankan per bulan. Per bulan kita dibebani bunga yang terus tiap bulan ya. Dan kalau kita tidak mengurangi pokoknya ya bunga pinjaman akan utuh terus. Jadi kita sebagai pelaku usaha, misalnya kita bisa menggunakan dana atau modal yang tanpa bunga, tentu akan progres tumbuhnya akan lebih baik menurut kami ya. Dan itu teman-teman sedikit gambaran tentang rekening korannya teman-teman. Jadi bijaklah untuk mengambil keputusan meminjam uang di bank, karena teman-teman juga harus perhatikan dari segi nggak cuman hitungannya ya, tapi juga mendalami benar nanti penerapannya di usaha teman-teman apakah menguntungkan atau ternyata merugikan. Nah inilah kenapa teman-teman UMKM harus paham betul tentang keuangan permodalan, terutama jika mengambil modal atau meminjam uang dari pihak ketiga, salah satunya adalah bank. Harus paham. Itulah kenapa usaha kami sendiri ya di bidang pakaian jadi ini, kita kerjasamanya lebih tidak ke bank ya teman-teman, karena kalau bank kan mau nggak mau harusnya minta bunga sekian, harus dibayar, istilahnya kan seperti itu Pak. Kalau kita lebih ke mitra teman-teman, kerjasamanya kita bermitra, kita lebih mencari mitra strategis yang bisa bekerja sama, baik dari segi modal atau supplier bahan baku, membantu memproduksi dan sebagainya. Jadi itu lebih nyaman selama ini kita jalankan, karena saling menguntungkan teman-teman, saling menguntungkan, dan kita tidak terbebani dengan tagihan bunga yang menyulitkan, tapi kita saling menguntungkan dengan mitra, dan mitra juga senang. Kalau tipsnya adalah kalau kita bermitra, jangan terlalu menekan harga ke mitra kita, karena mereka juga butuh tumbuh ya teman-teman. PR kita kalau bermitra adalah bagaimana kita menjual produk dengan keuntungan yang strategis dan menguntungkan, sehingga baik kita maupun mitra tetap bisa tumbuh. Jangan terlalu menekan harga ke mitra, karena kasihan mereka juga butuh biaya juga, butuh keuntungan juga untuk menumbuhkan usaha mereka. Oke teman-teman, sekian dulu ya share kali ini sedikit tentang tadi menjawab pertanyaan dari salah satu komentar yang masuk tentang pinjaman di bank, bahwa ada beragam jenis pinjaman. Kalau teman-teman tidak paham, bisa dalam tanda kutip terjerumus dalam pinjamannya, karena memang banyak pengusaha yang dari bank ini yang tidak paham betul, akhirnya usahanya terganggu, pinjamannya mungkin makin membengkak, makin besar, dan akhirnya tidak tertangani, dan akhirnya aset-asetnya mereka yang berkurang ya. Aset mereka yang usahanya sudah terganggu, kemudian aset-aset mereka harus untuk menutup bank dan sebagainya. Itu mungkin didasari karena mungkin pemahaman yang kurang dari segi teman-teman mempelajari itu ya dari segi keuangan bank. Makanya teman-teman pelaku UMKM harus pengetahuan dasar tentang ini harus dipelajari dulu, supaya lebih hati-hati untuk memilih kerjasama dengan pihak ketiga, khususnya adalah bank.
Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.